Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada diri kita. Tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang adalah bila kita disibukkan dengan perkara agama, dengan amal agama. Lalu bila Allah tidak sayang kepada kita seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala sibukkan dia perkara dunia-dunia. Siang malam memikirkan dunia. Sehingga jamaah yang mulia, telah sampai waktunya kita kembali kepada Allah, maka kita pun tidak membawa iman dan amal. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bareng-bareng meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah yang selalu disampaikan khatib setiap Jumatnya. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Selalu diingatkan, dipesankan bagaimana supaya mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, supaya kita ni selamat dunia dan akhirat, beruntung dunia dan akhirat. Dan memang tugas kita sesama muslim saling mengingatkan. Bukan membiarkan begitu saja, tapi mengingatkan. Bagaimana supaya saudara kita yang seakidah dengan kita, bila dia lalai lupa kepada Allah, mentaati Allah, maka tugas kita selaku mukmin atau muslim yang lain yang sudah taat mengingatkan yang tidak taat agar bagaimana supaya menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah tugas kita. Dan tugas ini bukan hanya dibebankan kepada satu orang saja, tapi kepada setiap hamba yang sudah taat. Maka wajib mengajak saudara yang tidak taat agar mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Karena jamaah yang mulia, masuk surga itu pun bukan sendiri-sendiri, bukan. Masuk surga itu berjamaah. Sama seperti kita salat berjamaah di masjid ini. Masjid ini tidak akan ramai, tidak akan hidup suasananya bila tidak ada jamaahnya. Dan masjid ini akan makmur bila ada jamaahnya. Lalu untuk apa dibuat masjid kalaulah tidak ada jamaahnya? Percuma saja dibuat fasilitasnya lengkap, tapi jamaahnya kosong. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita nikmat sehat dan banyak nikmat ini. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kita tidak sadar. Kita pikir kita ni lama akan hidup, padahal kalaulah kita rasakan, kita hayati, baru sebentar kita selesai mengerjakan puasa Ramadan tahun yang lalu. Baru puasa. Begitulah cepatnya perhitungan waktu.
Lalu tinggal 1 minggu lagi, kita akan memasuki insya-Allah bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak memiliki iman, maka sungguh sama saja bagi dia. Walaupun itu bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal dan seterusnya, sama saja. Tetapi bagi orang yang beriman, yang hatinya memang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika bulan Rajab pun dia bergembira. Apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka di bulan Rajab dia meningkatkan amalnya. Bulan Sa'ban pun demikian, meningkatkan amalnya. Lalu begitu dekat waktunya datang bulan Ramadan, maka hati orang yang beriman muttaqin, dia bergembira datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bergembiranya saja pun bulan Ramadan menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka dibebaskan oleh Allah daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nerakanya Allah. Maka jamaah yang mulia, bagi orang yang beriman memang selalu diuji oleh Allah. Sebatas mana keimanannya, ketakwaannya. Lalu jamaah yang mulia, hartanya juga untuk apa dia gunakan? Apakah dia gunakan untuk perkara agama, ataukah perkara untuk dunia saja? Maka bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, yang dituntun oleh Allah kehidupannya, maka dirinya, hartanya, keluarganya, hidupnya, matinya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak dituntun oleh Allah, dirinya, imannya, dan semua apa yang dia miliki, maka semuanya akan menuntun dia ke nerakanya Allah ataupun azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara itu jamaah yang mulia, ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, mari jamaah yang mulia kita persiapkan fisik dan mental kita. Begitu kita memasuki bulan Ramadan, jamaah yang mulia, maka kita telah terbiasa ketika kita sudah melatih diri kita berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan melanjutkannya bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah mahfum hadis dijelaskan, terkadang-kadang beliau puasa penuh satuan bulan Sa'ban. Terkadang-kadang beliau tidak berpuasa penuh dalam bulan Sa'ban. Ini menunjukkan, mencontohkan kepada kita bagaimana pentingnya melatih diri ketika hendak bulan Ramadan. Jamaah yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat 1000 bulan. Bulan yang agung, bulan yang dinanti-nantikan oleh para sahabat ketika itu. Maka jamaah yang mulia, sahabat bila selesai bulan Ramadan, maka dia menginginkan bagaimana 1 tahun penuh tetap berpuasa atau bulan Ramadan. Beda dengan kita, begitu datangnya bulan Ramadan, seolah-olah pada diri orang yang tidak memiliki iman, dia memiliki kegelisahan yang sangat, jamaah yang mulia. Padahal bulan Ramadan bulan pengampunan, penghapusan dosa, penguguran dosa. Amal-amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang mulia, baunya orang yang berpuasa di siang hari maka bagaikan bau kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara jemaah yang mulia, entar lagi kita megang. Lalu ketika megang, apa yang terjadi pada generasi muda kita? Kelak bujang, kelak belaga, apa yang terjadi ketika datangnya bulan Ramadan,
kita istilah orang ngalas adalah megang. Maka anak lajang kita, pemuda-pemudi kita menyempatkan diri untuk berbuat dosa alias maksiat. Maka pertemuan terakhir diibaratkan jamaah yang mulia. Lalu setelah itu ada lagi asmara subuh. Seolah-olah puasa itu tidak batal, padahal puasa adalah batal. Maka atas perkara itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah. Yang selama ini puasa kita mungkin hanya seminggu, hanya 2 minggu dan seterusnya. Maka begitu datangnya bulan Ramadan ini, kalau saya tidak salah 1445 Hijriah, mari kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan yang diperuntukkan oleh Allah untuk diri kita. Tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Maka jamaah yang mulia, mari kita persiapkan diri kita, mental kita, fisik kita untuk menghadapi bulan yang agung, bulan yang mulia, jamaah yang mulia. Maka bagi anak-anak kita yang sudah balik, maka dilatih untuk berpuasa. Walaupun hanya umur 7 tahun dilatih untuk berpuasa. Bagaimana supaya terbiasa berpuasa ketika bulan puasa. Tapi ada satu pertanyaan, bagaimana anak kita berpuasa sedangkan kita ini yang sudah tulaan berkubur pemah buat puasa terus anak tak. Maka al-mustahil jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara itu, mari kita sertakan fisik kita, mental kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang jaraknya hanya tinggal 1 minggu saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani akum ya fihi al ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim.